Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratna, salah satu guru bimbingan konsultasi TIK dan prakarya di MTS Negeri 1 Oko. Sebagai salah seorang guru, kita dituntut untuk bisa memberikan karya pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar pembelajaran yang kita berikan dapat menjadi lebih menarik. Baiklah, saya akan memberikan tutorial cara membuat soal melalui Google Form. Karena menurut saya Google Form ini adalah aplikasi yang sangat simpel dan mudah di-share lewat WA atau apa saja dan bisa langsung digunakan. Terlebih dahulu kita memang harus mempunyai akun di Google Gmail karena Google Form tersimpan di drive Gmail. Kita masukkan email kita, kemudian passwordnya. Akan terbuka akun Gmail kita. Di pojok kanan ini kita buka. Di sini ada drive, kita klik drive. Kemudian di drive saya ini kita klik dan pilih lainnya. Nah, di sini ada Google Formulir. Kita klik Google Formulir. Nah, inilah tampilan dari Google Formulir. Sebenarnya Google Formulir ini juga selain soal juga kita bisa bikin untuk kuis atau kita bisa bikin juga untuk form pendaftaran. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana kita membuat soal melalui Google Formulir ini. Bila kita ingin menambahkan deskripsi kembali di bawah judul soal ini, kita klik tambahkan judul atau deskripsi. Ini bila kita ingin membuat petunjuk pengisian soal. Untuk deskripsinya sudah kita siapkan di Notepad, tinggal kita copy saja dan kita paste di form soal. Setelah petunjuk sudah kita buat, kemudian kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan ini bisa berupa pilihan ganda atau bisa berupa uraian singkat. Untuk pertanyaan pertama, kita menginginkan nama lengkap siswa, jadi pilihan ganda ini kita ganti. Nanti jawabannya adalah jawaban singkat. Nama lengkap siswa atau peserta. Kita tambahkan kembali pertanyaan yang kedua. Kelas, biar kita bisa membedakan kelasnya. Pilihan ganda ini kita rubah jadi jawaban singkat. Kemudian kita baru masuk ke soal pilihan gandanya, kita tambahkan kembali pertanyaan. Sini baru kita masuk ke opsi pertanyaan pilihan gandanya. Ini kita pilih pilihan ganda. Untuk mempercepat proses kita, soal sudah kita siapkan di Notepad atau Word. Jadi kita tinggal copy paste saja. Selesai, sudah soal nomor 1, kemudian kita mau beralih ke soal nomor 2, kita klik tambahkan pertanyaan. Soal nomor 2 pun harus sudah kita siapkan, jadi tinggal copy paste saja.
Bisa kita copy paste atau kita ketik manual di form pertanyaan ini. Selesai sudah, saya hanya mencontohkan 2 soal saja. Ini sudah selesai kita membuatnya. Kemudian kita scroll ke atas. Kita klik setelan. Nah, di bagian presentasi ini kita tampilkan pesan konfirmasi. Pesan konfirmasi ini gunanya agar setelah klik tombol kirim, peserta atau siswa bisa mengetahui bahwa jawaban pertanyaan mereka sudah terkirim. Pesan konfirmasi terserah apa saja, tergantung kreativitas kita. Saya contohkan saja. Atau tambahkan dengan terima kasih. Semoga sukses. Kemudian pertanyaan tersebut kita jadikan kuis. Kita tetapkan sebagai kuis. Ini tidak usah kita rubah. Kemudian ini juga tidak usah kita rubah. Kemudian kita klik tombol simpan. Setelah itu kita tinggal mengatur form soal yang telah kita buat. Bisa kita tambahkan ide gambar. Misalnya ini. Sisipkan. Atau bisa kita tambahkan dengan gambar kita sendiri. Seperti ini. Kemudian masing-masing bagian ini kita centang wajib isi agar supaya peserta tidak bisa melangkah ke bagian berikutnya kalau belum mengisi bagian yang pertama dulu. Begitu juga dengan soal pertanyaannya, kunci jawaban kita setel jawaban yang benarnya. Kemudian poinnya kita atur. Berhubung saya hanya 2 soal, jadi saya atur 1 soal poinnya 50. Kemudian kita klik tombol selesai dan kita aktifkan juga tombol wajib isinya. Begitu juga dengan soal nomor 2, kita klik, kita beri kunci jawaban yang benar. Kemudian poinnya juga kita atur. Kita klik tombol selesai dan kita aktifkan wajib isinya. Demikianlah form pertanyaan soal ini bisa kita kreasikan sendiri, bisa kita tambahkan kembali. Setelah semuanya selesai kita edit. Kemudian kita klik tombol kirim. Nah, di sini kita akan mengirim alamat URL atau kita akan menyalin alamat URL dari form pertanyaan yang sudah kita buat. Kita klik tombol ini. Nah, inilah ada alamat URL dari pertanyaan online yang sudah kita buat. Karena terlalu panjang, bisa kita perpendek atau kita singkat. Kemudian ini jadi singkat, kemudian kita salin. Alamat URL akan disalin di laptop atau HP kita. Kemudian kita masuk ke WA, kita share alamat tersebut ke siapa saja. Nah, ini kita bisa share ke siapa saja alamat URL tersebut. Ke siswa kita atau ke siapa. Kita klik tombol dan kita kirim. Nah, sekarang kita posisikan sebagai peserta. Ini sudah diterima sama peserta. Nah, sekarang peserta akan membuka alamat tersebut dan akan menjawab soal. Inilah hasil dari soal yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita cobakan posisi kita sebagai peserta atau siswa.
peserta akan mengklik tombol kirim. Nah, ini adalah hasil pesan konfirmasi yang sudah kita buat. Di sini karena kita tadi sudah menyeting pertanyaan sebagai kuis, jadi bisa kita lihat skornya. Peserta tersebut bisa melihat skor hasil pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Nah, dia mendapat poin 50. Berarti ada satu soal yang salah. Nah, inilah kelebihan dari Google Form yang bisa kita kreativitaskan menjadi soal pertanyaan online. Sekarang kita mau ngecek siapa saja yang sudah menjawab pertanyaan online yang sudah kita buat. Kita kembalikan ke formulir yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita klik tombol respon. Ini formulir yang sudah kita buat tadi di Google Drive kita tadi. Kita klik tombol respon. Nah, kita ambil dalam bentuk Excel. Ini bisa kita kasih judul, misalnya kelas 7E. Kita klik buat. Nah, inilah form Excel-nya dari soal online yang sudah kita buat. Nama lengkap bisa. Ini nilainya. Ini nanti namanya akan bertambah tergantung dari peserta yang mengirim pertanyaan yang sudah kita set. Demikianlah pembuatan soal online versi simpel melalui Google Form. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.